suha, taubat sesungguhnya. Kalau dia tidak mau taubat, hidupnya tidak akan pernah berkah. Pak, Bu, punten, ini kecepatan tangannya Koko Lim. Koko Lim itu paling gampang masukin benda kemanapun saja, Pak. Masukin dalam perut juga gampang, Pak. Tapi hukum jadi santet. Na'udzu, Islam tidak boleh bermain santet, sudah menduakan Allah. Bapak Ibu, ini handphone masuknya gampang, udah masuk. Yang susah keluarnya, yang paling susah. Ilmunya belum ketemu Bapak Ibu. Masuk gampang, keluar susah. Ini masuk mesti dipotong dengan cutter, Bu. Kalau mesti keluarnya, Pak. Masuknya gampang, keluarnya mesti dipotong dengan cutter, Pak. Masuk gampang, keluar susah. Tahu nggak filosofinya apa, Bapak Ibu? Masuk gampang, keluar susah. Filosofinya sama. Orang itu kalau ngutang gampang, ngembaliinnya yang susah. Betul nggak, Bapak Ibu? Betul, Bu? Kelihatan wajah-wajah ngutang. Hati-hati. Siapa yang punya hutang, kata baginda Rasul, yang sengaja punya niat tidak mau dia kembalikan, Allah akan binasakan rezekinya. Tapi siapa yang berhutang karena benar-benar kepepet dan ingin cepat-cepat dia kembalikan hutangnya, Allah lapangkan rezekinya. Hati-hati yang punya hutangnya, Pak ya. Jangan hutang belum dibayar, bisa beli A, B, C sampai Z, tapi hutangnya tidak dibayar, rezekinya akan dibinasakan oleh Allah. Betul? Dan hidupnya tidak akan pernah berkah. Masuk gampang, keluar susah. Orang kalau ngutang gampang, ngembalinya yang susah. Kita potong dengan cutter, Pak. Pak, pegang, Pak. Di sini ada cutter ya, Pak. Kita bedah ya, Pak. Oh, cutter nggak ada. Ternyata ada pisau. Ya sudah, Pak. Tidak ada rotan, durian pun jadi, Bapak Ibu ya. Pak, pegang, Pak. Pak, pegang. Kok nggak ada cutter, Pak? Ini pisau. Nah, oke. Ya sudah, Pak. Bapak aja deh, Pak ya. Pak. Udah, Pak. Makasih ya, Pak ya. Pak, silakan kembali ke alamnya. Ke alamnya. Makasih ya, Pak ya. Pak, handphone siapa, Pak? Iya. Pak Sinten asmane, Pak. Pak siapa? Sultan. Bapak Sultan. Petugas di sini, Pak. Sebagai apa? Bapak sekretaris panitia, Pak Sultan. Pak, mudah-mudahan Bapak berkenan ya, Pak ya. Pak, handphonenya handphone Nokia. Pokoknya mau satu kali aja, Pak. Mudah-mudahan Bapak berkenan ya. Handphonenya Nokia. Kira-kira mau dirubah jadi BlackBerry Touch nggak, Pak? Sekarang harganya sudah 4 jutaan. Mau ya, Pak ya? Bapak mau ya? Bapak ikhlas? Ikhlas. Sekarang mumpung sudah malam, Pak, besok pagi Bapak ke toko handphone ya, Pak ya. Pak, makasih ya, Pak ya. Makasih. Maaf ya, Pak, bercanda ya, Pak. Bapak Ibu yang berbahagia, kita sudah melihat sebuah ilusi di luar logika kita. Apa kesimpulannya? Tolong jaga hati. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidupkan gigih, prestasi mudah diraih. Tapi bila hati busuk, pikiran jahat merasuk, akhlak kian terpuruk, jadi makhluk terkutuk. Semuanya jagalah istri. Jangan kau duai tangisan istri, tangisnya bidadari. Begitu, Bu. Bu, Ibu mau masuk surga enggak? Taati suami, jangan kau khianati. Ridhonya suami, ridhonya ilahi. Doakan suami, semoga naik gaji. Relakan suami, jikalau kawin lagi. Bu, jangan diambil hati. Kau kali cuma menguji pendengaran dan telinga kita. Kali ini cuma canda belaka. Tolong jaga telinga, mata, ujian dari Allah, dari mendengar dan melihat. Tolong jaga hati. Itu usaha yang pertama yang bisa mendatangkan keberkahan. Setuju? Yang terakhir Bapak Ibu ya, tadi jaga hati sudah, pasang niat sudah, lalu apa lagi? Pasang niat sudah. Kunci yang terakhir, Pak, jangan pernah kenal putus asa. Jaga hati yang baik dan halal, pasang niat. Yang terakhir, jangan pernah kenal putus asa. Punten Bapak Ibu, sedikit lagi Bapak Ibu.
Ini pengalaman spiritualnya Koko Lim. Sampai akhirnya Koko Lim mengeluarkan sebuah buku, judulnya Rahasia Menggapai Keberkahan. Pak Punten, ini pengalamannya Koko Lim. Koko Lim dulu ketika sudah doa usaha, Koko Lim tidak kenal yang namanya putus asa. Bapak Ibu, tahun 94 Koko Lim masuk Islam. Ketika sudah doa usaha, Koko Lim ketika masuk Islam, ketika usaha memperdalami agama Islam, Koko Lim pun sama, tidak kenal putus asa. Koko Lim bu masuk Islam diem-diem. Suatu hari ketahuan sama ayahnya Koko Lim diasingkan dari keluarga. Mending kalau hanya diasingkan Bapak Ibu, dikontak paman, bibi, om, tante, semua yang ada di kota Riau, di Tanjung Pinang, Batam, Pekanbaru sekitarnya, jangan terima yang namanya Koko Lim sudah jadi anak yang durhaka, keluar dari agama Buddha. Lim, iya papa, lu orang sudah masuk Islam? Iya pak. Kalau lu orang masuk Islam, sekarang lu orang keluar. Keluar kamu dari rumah. Keluar. Bapak Ibu, gara-gara Koko Lim usaha memperdalami agama Islam, Koko Lim diasingkan dari keluarga, tidak punya orang tua, tidak punya sanak famili, dan tidak punya tempat tinggal. Apakah lantas Koko Lim mengatakan, wow begitu? Apakah lantas Koko Lim putus asa, lantas kembali ke agama Buddha? Oh nehi, tidak layau. Koko Lim punya prinsip. Koko Lim boleh tidak punya orang tua, boleh tidak punya sanak famili, tapi jangan sampai Koko Lim tidak punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul Pak? Barangkali di antara kita ada anak yatim piatu, gak punya bapak, gak punya ibu, boleh, tapi jangan sampai gak punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita boleh jadi kontraktor-kontrak di mana-mana, nggak punya rumah sebagainya, boleh. Kita boleh nggak punya harta yang banyak, boleh. Tapi jangan kita sampai nggak punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisal ghina an kasratil amwal waz zahab. Yang kaya itu bukan banyak harta kata Rasul, bukan yang banyak emas sebagainya. Walakinnal ghina ghinan nafs. Orang kaya itu adalah kaya hatinya. Betul Bu? Betul Pak? Bapak Ibu, hijrah Pak, diusir Pak, nggak punya orang tua, nggak punya tempat tinggal. Tinggalnya di mana Bapak Ibu? Tinggalnya di emper-emper masjid, bukan dalam masjid. Masjid dari kalimat sajadah yasjudu, artinya sujud, masjid tempat sujud. Musola dari kalimat sholat yusoli, artinya sholat. Musola tempat sholat. Musola dan masjid dua-duanya tempat ibadah, bukan tempat tidur. Kalau mau tidur jangan dalam masjid, tapi di emper-emper masjid, itu pun kalau dalam keadaan darurat. Betul? Ketika di emper masjid Bapak Ibu ketemu sama seorang kiai besar yang ada di Riau Pak, sama Allah ini kiai hatinya digerakkan oleh Allah, diangkatlah Koko Lim sebagai anak asuhnya. Masuk Islam naik kelas 3 SMP sama kiai tadi Bapak Ibu, beberapa bulan kemudian Koko Lim dipindahkan ke sanawiyah. Tahun 1995 Koko Lim selesai sanawiyah. Tahun 1995 Koko Lim dialiyahkan di Pondok Pesantren Dar El Kolam Gintung Balaraja Banten, pesantren dari alumni Gontor, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari almarhum, Ustadz Aswan Faisal, Paang, Apoy, grup Wali Band. Kita sama-sama satu alma mater di Pondok Pesantren Dar El Kolam dan cabangnya Latansa Cipanas Banten. Tahun 1999 Koko Lim selesai aliyah. Koko Lim tahun 99 Koko Lim tidak langsung kuliah, tidak langsung ngambil sarjana Bapak Ibu, tapi penasaran sama agama Islam. Koko Lim berangkat ke Jawa Timur, tepatnya di Malang, di Pondok Pesantren Tahfizul Quran, pondok pesantren tempat khusus menghafal Al-Quran. Islam yang ke-5 tahun Koko Lim mulai usaha untuk menghafal Al-Quran. Alhamdulillah, barokah duit, doa, usaha tidak kenal putus asa waktu itu. Alhamdulillah dengan izin Allah 1 tahun 8 bulan dengan izin Allah Koko Lim bisa menyelesaikan hafalan Quran 30 juz Al-Quran. Alhamdulillah. Wa hadza i'jazul Quran. Inilah salah satu mukjizatnya Al-Quran. Inilah salah satu kehebatan Al-Quran yang langsung Koko Lim pribadi rasakan adalah ternyata Al-Quran itu bisa dihafal. Itulah kehebatan Al-Quran. Bapak Ibu, usaha tidak kenal putus asa. Bapak Ibu yang berbahagia punten Pak, selesai menghafal 1 tahun 8 bulan 30 juz. Tahun 2001 terus usaha memperdalami agama Islam secara ilmiah. S1-nya berangkat ke Jakarta di Institut PTIQ,
Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Lebak Bulus Jakarta Selatan. Ustadz Muammar ZA senior kokolim di PT IKI. S1-nya gratis beasiswa. Kenapa? Karena membawa hafalan Quran 30 juz Al-Quran. Tahun 2005 selesai S1 dapat titel SQ Sarjana Al-Quran. Tahun 2005 seterusnya S2 masih di PT IKI mengambil jurusan konsentrasi ilmu tafsir. S2 selesai dapat titel MAG Master Alam Goib, Master Agama Ibu, setara dia Master of Art SQ dan MA. Bapak Ibu yang berbahagia, usaha tidak boleh kenal putus asa. Sedikit lagi Bapak Ibu, Pak Bu, adik-adik, ini motivasi Bu adik-adik kita semuanya. Jangan lihat kokolim sekarang ini ya. Imah kokolim orang Cina matanya sipit bisa hafal Quran 30 juz Al-Quran. Kokolim orang Cina matanya sipit bisa dakwah kemana-mana. Jangan lihat kokolim sekarang ini adik-adik, tapi lihat kokolim dulu ketika usaha memperdalami agama Islam. Kuncinya tidak kenal yang namanya putus asa walaupun sampai diasingkan dari keluarganya kokolim. Bapak Ibu tahu orang Cina enggak? Tahu orang Cina enggak Bu? Kata Rasulullah, utlubul ilma walau bisin. Tuntulah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Betul? Sekarang enggak usah jauh-jauh ke negeri Cina Bapak Ibu. Orang Cinanya sekarang ada di sini. Bapak Ibu punten Pak, tahu orang Cina Bu? Orang Cina termasuk kokolim, apalagi bapaknya kokolim paling sulit kalau nyebut huruf R. Bu, kokolim dulu kalau nyebut huruf R Bu kagak bisa Bu. Kalau ngomong hari-hari, ali, lu orang, ular lari lurus, lali lulus. Hanya R itu paling sulit Pak. R itu paling sulit. Kokolim dulu ketika sudah Islam paling benci kalau belajar ngaji ketemu huruf ro. Ro paling anti Bu. Ro, lo. Lo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Tapi tidak kenal yang namanya putus asa. Masuk ke masjid kokolim yang azan Bapak Ibu karena cinta sama suara azan. Bapak Ibu subhanallah, ketika kokolim baru masuk Islam, setiap masuk masjid mesti kokolim yang azan. Azan kokolim ketika baru masuk Islam pegang mic azan. Allahu akbar. Orang Cina baru masuk Islam, azannya tidak fasih, tapi subhanallah walaupun azan kokolim tidak fasih, kokolim tidak kenal yang namanya putus asa. Subhanallah Bapak Kapolsek, setiap kali kokolim yang azan, jamaah yang datang ramainya luar biasa, tidak seperti biasanya. Kokolim kirain mau sholat berjamaah, ternyata mau lihat Cina gila. Ini Cina gila dari mana azannya begini? Ya Allah ya salam. Tapi kokolim tidak kenal putus asa. Doa, usaha. I-nya apa? I-nya adalah ikhlas. Apa itu ikhlas? Semata-mata mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sedikit lagi Pak, sehebat apapun kita doa, usaha, kalau tidak ikhlas, niat yang pertama bukan mengharap ridha Allah, tidak ada nilainya di hadapan Allah dan tidak akan pernah mendatangkan sebuah keberkahan. Tapi ingat, ikhlas urusan manusia sama Allah. Manusia tidak boleh ikut campur dalam urusan ikhlas. Sekali lagi Bapak Ibu, urusan ikhlas, urusan manusia sama Allah. Manusia tidak boleh ikut campur dalam urusan ikhlas. Betul? Kalau manusia sama manusia itu namanya bukan ikhlas, tapi namanya ridho. Ridho bisa sama Allah, bisa sama manusia. Rasulullah mengajarkan ridallahi fi ridal walidain. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua. Contoh, punya pembantu Pak. Pembantu, kamu itu kalau kerja yang ikhlas dong. Kerja itu yang ikhlas. Tidak boleh Bapak Ibu, nggak boleh ngomong begitu Pak. Pak, barangkali dia sudah ikhlas Pak. Ketika dari rumah dia pasang niat, ya Allah, saya kerja jadi seorang pembantu, ya Allah, mencari nafkah buat keluarga.
semata-mata mengharap ridhomu ya Allah. Dia sudah ikhlas Bapak, sudah pasang niat di awal, betul? Kokolim setiap aktivitas Bu, keluar rumah Pak, setiap mau langkah tidak lupa pasang niat, ilahi rabbi anta maksudi warido kamatlubi. Ya Allah, engkaulah tujuan hidupku ya Allah, hanya keridoanmu yang kupinta ya Allah, menata nilai ikhlas. Tapi ini pembantu Pak, ketika dia kerja kagak digaji, dibohongin, dizolimin, dijahatin, kagak dikasih makan, dia ikhlas tapi dia tidak ridho, betul Pak? Kalau ini sudah tidak ridho, kita majikannya tidak akan pernah berkah. Kenapa? Karena sudah menzolimi orang, betul Pak? Jangan pernah menzolimi orang, berikan haknya. Kalau kita menzolimi orang, hidup kita, umur kita, jabatan kita tidak akan pernah berkah. Setuju Bapak Ibu? Doa, usaha, ikhlas. T yang terakhir Pak, T-nya apa? T-nya baru tawakal, serahkan semuanya kepada Allah. Kapan kita bertawakal? Surat Ali Imran 159 Allah ajarkan, fa'iza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau kalian sudah bulatkan tekad kalian, maka serahkan semuanya kepada Allah. Fa'iza azamta, kalau kalian sudah bulatkan tekad kalian. Perhatian, bulat, ada proses. Kalau ini namanya faiza astorta, kau garis lurus, dia tidak ketemu. Tapi kata Allah faiza azamta, kau bulatkan tekad kalian, bulat, ada proses, ada duit, ada doa restu orang tuanya, ada sholat 5 waktu yang selalu dia jaga. Usahanya, ketika usaha dia bisa jaga hati, tidak sombong, tidak dengki, tidak iri hati, tidak berburu sangka, tidak saling fitnah memfitnah, jelek-jelekin orang. Usahanya dia pasang niat, usahanya yang baik dan halal. Usahanya dia tidak kenal putus asa, tidak kedukun, tidak pakai jimat-jimat, tidak bermain judi, tidak bermain santai. Ikhlas, semata-mata dia mengharap ridho Allah. T-nya tawakal, dia serahkan semuanya kepada Allah. Inilah ciri-ciri orang-orang yang bisa meraih sebuah keberkahan. Ingat Bapak Ibu, manusia hanya mampu duit, doa, usaha, ikhlas. Tapi ingat, manusia tidak berhak menentukan segala-galanya, betul? Surat Luqman ayat 34 Allah gariskan, wa ma tadri nafsum madza taksibu goda. Manusia tidak ada yang tahu apa yang akan dia kerjakan esok hari, apa yang terjadi esok hari. Manusia tidak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Manusia pun tidak ada yang tahu kapan dan di mana ajal akan menjemputnya. Boleh jadi Bapak Ibu barangkali yang hadir pada malam hari ini, barangkali yang duluan dipanggil oleh Allah, kokolim yang belakangan. Tapi boleh jadi juga barangkali kokolim yang belakangan, Bapak Ibu yang duluan. Hah? Oh sama aja ya Pak ya. Pak, biasanya kiai, ustadz itu belakangan Pak. Kalau duluan ntar siapa yang ceramah Pak? Itu mah rahasia Allah. Mau berkah Bapak Ibu? Mau berkah? Laksanakan duit, doa, usaha, ikhlas dan tawakal. Bapak Ibu yang berbahagia, Pak, nanti detailnya bisa dibaca di bukunya Koko Lim, Rahasia Menggapai Keberkahan. Ya ingin benar-benar belajar meraih sebuah keberkahan. Karena ini buku kalau diceramahkan Bu 5 jam gak selesai. Sementara Koko Lim ceramah sudah 2 jam kurang 15 menit tanpa terasa. Bapak Ibu yang berbahagia, ini dakwah bil kolam Pak, dakwah dengan cara menulis. Ibu, Koko Lim sudah menulis 4 buah buku. Semuanya bukan sembarang tulisan, tapi hasil penelitiannya Koko Lim. Tapi ini buku yang paling lama Bapak Ibu, yang paling lama sampai 17 tahun Koko Lim meneliti ini sebuah buku. Bapak Ibu, ini dakwah bil kolam, dakwah dengan cara menulis seperti ini. Insya Allah efisien sepanjang masa. Kalau kita beli buku ini Pak, kita baca. Setelah dibaca, belajar meraih sebuah keberkahan, tulis nama kita, hadiah papa mama buat anak dan cucuku yang tercinta, letakkan dalam lemari. Andaikan kita sudah meninggal,
andaikan ini buku masih utuh dibaca sama anak dan cucu kita, mereka belajar menjadi anak yang cucu dan berkah dunia dan akhirat yang juga nanti akan mendoakan kita ketika kita di alam kubur. Tapi kalau sekarang dakwah bilisan, dakwah dengan cara ngomong seperti ini, ada batasan dan waktunya. Ketika Koko Lim masih hidup dan masih sehat. Kalau Koko Lim sudah tiada, selesailah dakwahnya Koko Lim. Ini buku cocok untuk kado pernikahan. Kalau ada yang menikah bu, anak keluarga kita yang menikah, berikan buku ini biar dibaca, belajar meraih rumah tangga yang berkah. Yang mau jadi pemimpin, pengusaha, yang mau usaha pak, baca buku ini pak, biar terinspirasi menjadi pengusaha dan pemimpin yang berkah dunia dan akhirat. Bapak ibu, ini buku sudah terjual habis 19.000 eksemplar dalam kurun beberapa bulan. Kalau sekitar pertama langsung best seller. Kemarin ceramah di Lampung diborong sama Bapak Wali Kota Lampung pak, 5.500 eksemplar dibaik gratis kepada warga Lampung waktu itu, biar warga Lampung berkah dunia dan akhirat. Bapak ibu, ini buku sudah di launching beberapa bulan yang lalu. Sebelum di launching pak, ini buku langsung diteliti sama Al-Mukarram Bapak mantan Menteri Agama Republik Indonesia, Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Kiai Haji Tarmizi Tahir. Beliau waktu itu masih hidup pak, sudah wafat beberapa bulan yang lalu. Beliau baca buku ini, apa kata beliau, apa rahasia untuk menggapai keberkahan hidup, usia, rezeki, keluarga, jabatan, usaha, jodoh, serta sukses dunia dan akhirat? Jawabannya ada di buku ini. Tapi mohon maaf Bapak Ibu ya, ini buku tidak masuk Gramedia, juga tidak ada di toko buku manapun saja. Ini buku hanya bisa didapatkan hanya bersama Koko Lim, di mana Koko Lim berada. Tetapi ini buku Koko berikan gratis kepada ketua panitia kita. Siapa ketua panitianya pak? Bapak Rosyid bukan? Ketua panitianya siapa ya? Boleh ke depan pak, Pak ketua panitia pak. Ini yang bekerja keras panitianya pak. Pak panitia nanti bisa dibaca, diamalkan ya. Semoga bisa bimbing panitia, pengurusnya, semuanya semoga meraih sebuah keberkahan. Pak Rosyid ya, Pak Rosyid makasih undangannya Pak Rosyid. Semoga dengan wasilah Pak Rosyid, panitia yang lain kok sampai tempat sini, semoga kampung kita semuanya berkah. Makasih ya Pak Rosyid ya, semoga berkah dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang berbahagia, boleh Pak kembali Pak, makasih. Nanti yang mau dapatkan buku ini, nanti silakan hubungi di panggung Bu. Bapak angkatnya Koko Lim bawa banyak eksemplar Bapak Ibu ya. Beli di panggung, infaknya 50.000. Waktunya kalau cukup Koko tanda tangan plus dapat kartu nama pribadi Koko Lim langsung insya Allah. Tentunya selesai acara, selesai doa bersama, Koko tunggu 10-15 menit. Setelah itu kita boleh foto-foto bersama. Setelah itu aku mesti berangkat ke Jakarta untuk acara esok harinya. Bapak Ibu, penutup 5 menit jangan bubar. Kesimpulan, Bapak Ibu mohon maaf, Koko Lim meneliti selama 17 tahun lamanya. Orang yang melaksanakan duit, doa, usaha, ikhlas, tawakal. Koko Lim teliti selama 17 tahun lamanya. Ternyata yang dia dapat bukan hanya berkah, tapi satu bonus dari Allah. Apa bonusnya? Insya Allah ketika dia pulang menghadap kepada Allah, insya Allah dosa-dosanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, alias benar-benar Idul Fitri, kembali suci seperti bayi. Cerdil, ceramah dengan ilusi, 5 menit survei membuktikan. Bapak Ibu yang berbahagia, coba lihat adik-adik, di tangan kanannya Koko Lim punya teh apa? Teh New Green Tea. Pak Bu, pernah minum teh ini nggak Pak? Rasanya apa Bu? Mas rasanya apa sih Mas? Manis. Warnanya apa teh Bu? Kita coba lihat ya. Teh New Green Tea itu warnanya apa ya? Kita coba lihat. Teh New Green Tea ternyata warnanya kecoklatan, betul? Kecoklat betul tuh Pak? Bu Pak, Koko mau tanya Pak Bu, adik-adik, ini teh aslinya dasarnya asalnya airnya warna apa? Putih apa bening? Bening apa putih? Pasti semuanya berasal dari air bening. Pak Bu punten, Koko Lim sudah belajar filosofi Koko Lim Bu. Hampir semua minuman Koko kembalikan ke asalnya, pindah gelas, semuanya kembali jadi air bening. Kalau Fanta dia jadi merah, kopi jadi hitam, susu jadi putih, asalnya pasti air bening, betul?
Ini mengajarkan filosofi bahwa sama manusia itu apapun agamanya, apapun suku warga negaranya, begitu lahir seorang bayi, jerat, kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan di muka bumi ini, jerat, oa, oa, suci bening, gak punya dosa, persis seperti air bening. Ketika dia tumbuh dewasa, dia mulai gede, mulai gede, mulai gede. Ketika masih kecil dia bernyanyi, ambilkan bulan bu. Ketika mulai gede lagi, aku datang bulan bu. Mulai gede lagi, aku telat bulan bu. Mulai gede lagi, aku sudah 9 bulan bu. Mulai gede lagi, panggilkan aku ambulan bu. Hanya ketika dia mulai gede, mulai gede, mulai gede, dia tidak mau melaksanakan duit, tidak mau doa, tidak mau minta doa restu ibu dan bapaknya, alias durhaka kepada ibu dan bapaknya. Disuruh sholat 5 waktu dia kagak mau sholat. Usahanya tidak bisa jaga hati, syirik, dengki, iri hati, bakhil, berburuk sangka, suka jelek-jelekin orang, saling fitnah menfitnah. Usahanya tidak baik dan tidak halal. Usahanya putus asa, ke dukun, bermain judi, pakai jimat-jimat, bermain santet. Nauzubillah. Yang muncul apa? Dosa, 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 dosa. Sehingga tidak menjadi suci seperti bayi, seperti air bening, sudah berubah jadi air teh ternoda. Bapak Ibu, Pak, Bu, punten, Pak, kenapa dosa itu Kokolim ilusikan dengan air? Kalau air bisa dilihat, kalau dosa tidak bisa dilihat, betul nggak Pak? Kalau kita ternoda dengan dosa, tidak suci seperti dikala masih bayi, seperti air bening, sudah berubah jadi air teh. Biar kembali suci seperti bayi, kembali ke asalnya Idul Fitri, kembali ke asalnya seperti bayi, seperti air teh, bisa kembali ke asalnya jadi air bening. Caranya bagaimana? Laksanakan duit sungguh-sungguh. Dek tadi doa. Doa tadi adalah sholat. Di dalam sholat ada istighfar, Rabbil firli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Ketika dia tahiyat ada sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholawat dan istighfar, dua-duanya berfungsi menghapus dosa-dosa kita. Kalau kita laksanakan duit sungguh-sungguh, kita bisa kembali suci seperti bayi, kembali ke asalnya. Seperti air teh pun bisa kembali ke asalnya jadi air bening. Pak, Bu, punten Pak, pernah lihat air teh kembali ke asalnya enggak Pak? Pernah lihat belum? Kalau ini teh bisa kembali ke asalnya jadi air bening, itulah kehebatan Islam. Karena Islam itu ada Idul Fitri, kembali suci seperti bayi, alias kembali ke asalnya. Seperti air teh bisa kembali ke asalnya jadi air bening. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita coba pindah gelas. Subha, kan Kokolim sudah bilang Bu, Kokolim itu paling takut melihat orang matanya melotot, mulutnya mangap, tapi kalau nggak ada suara. Subha, Bapak Ibu yang berbahagia, ini mengajarkan filosofi bahwa segala sesuatu akan kembali ke asalnya. Kita asalnya milik siapa? Pasti kembali kepada Allah. Inna lillahi, kita milik Allah, pasti kembali ke asalnya, pasti kembali kepada Allah. Kita asalnya dari tanah, pasti kembali jadi tanah. Makanya nggak boleh sombong, nggak boleh dengki, nggak boleh bakhil Bapak Ibu. Kalau ada panitia PHBI peringatan Hari Besar Islam minta sumbangan dana di antara kita, tolong sumbangkan sebagian harta kita. Jangan pelik, jangan bakhil. Harta yang kita sumbang membawa keberkahan buat kita. Kalau kita pelik, kita bakhil, pasti kembali jadi tanah. Betul?
Kita aslinya nggak punya dosa, ketika pulang kepada Allah kita pun bisa nggak punya dosa. Kenapa? Hukum yang terjadi di muka bumi tidak ada yang abadi, semua akan kembali ke asalnya. Asal lahir nggak punya dosa, pulang pun bisa nggak punya dosa. Kenapa? Karena Islam itu ada Idul Fitri, kembali suci seperti bayi, kembali ke asalnya. Caranya bagaimana? Laksanakan duit sungguh-sungguh. Bapak Ibu sedikit lagi Pak, punten ya Bapak Ibu. Kokolim itu insya Allah apapun yang koko lihat, insya Allah bisa kokolim sulap. Karena suka meneliti, nggak ada asap kalau tidak ada api. Kalau Al-Mukarram Bapak Haji Fauzi Pak, Bapak angkatnya kokolim, yang mengatur semua jadwalnya kokolim Bu. Beliau salah satu pernah ngajar dosen UI dan Trisakti, mengajar di bidang elektro. Kalau beliau apapun yang kita mau bentuk elektro dibikin sama beliau Pak. Biasanya merancang sound system, electric controller Pak, di apartemen, di masjid, di waterboom, di ruang meeting Pemda dan sebagai sekolah sebagai itu Bapak Haji Fauzi Pak. Beliau merakit sendiri, beliau survei, merakit sendiri. Apa kita mau dibikin sama beliau Bapak Ibu. Sekali jadi garansi seumur hidup. Sekali pasang ada rusak, tanggung jawab beliau selama-lamanya ketika beliau masih hidup. Bapak Ibu, itu Bapak Haji Fauzi Pak, dosen elektro yang pernah ngajar UI dan Trisakti. Kalau beliau beranya sama elektro. Kalau kokolim, apapun yang kau lihat insya Allah bisa kolim sulap. Suka meneliti, nggak ada asap kalau nggak ada api. Pak Bu, punten Bu ya Bu, Pak meneliti air 3 tahun loh Pak, dapat hikmah yang sangat luar biasa. Ternyata air itu banyak sekali filosofinya. Di antaranya dikit lagi Pak Bu, kok mau tanya Bu, air itu kalau dari atas turunnya kemana sih? Ke bawah. Dari atas turunnya dari air hujan turun ke gunung, gunung ke danau, danau ke sungai, sungai turunnya ke laut. Dari atas pasti turunnya ke bawah. Ini namanya ilmu tawaduk. Orang Islam kalau mau berkah dia harus seperti air. Ketika kita lagi di atas punya jabatan, punya pangkat, lagi kaya, lagi sukses, dia berkah. Ingat yang di bawah, santuni anak yatim, fakir miskin, duafa, janda-janda tua, panti asuhan dan sebagainya. Betul Pak? Bu, ada nggak sih Bu air dari bawah naik ke atas, ada nggak Bu? Dari air laut naiknya ke sungai, sungai naik ke danau, danau naik ke gunung, ada nggak air seperti ini? Ada nggak Bu? Ada, namanya air songong. Hanya yang kedua, perhatian, air kita tusuk, cabut lagi, tusuk lagi, cabut lagi. Ada bekas tusuk nggak Pak? Adik-adik pernah berenang di kolam renang nggak? Habis berenang itu kolam renang ada bekas berenang tidak? Tidak ada. Itulah air, ditusuk, diinjek, ditikam. Ketika dicabut tidak pernah meninggalkan bekas. Orang Islam kalau mau berkah dia harus seperti air. Ketika kita dizolimi, difitnah, dicaci maki, dijelek-jelekin, ketika dia sadar, dia minta maaf, tolong maafkan dia. Jangan membekas di hati kita, jangan dendam. Ingat kebaikan orang, lupakan kebaikan kita. Ingat kejahatan kita, lupakan kejahatan orang. Itu air. Terakhir ya Bapak Ibu ya, karena sudah malam Pak, filosofinya banyak sekali. Nanti bisa baca di bukunya Kokolim yang ingin benar-benar belajar meraih sebuah keberkahan. Yang terakhir Bapak Ibu, air mengajarkan ilmu perubahan. Berubah. Coba lihat tadi Pak Bu, air teh berubah jadi air bening. Nanti bisa berubah lagi Bapak Ibu adik-adik, bisa berubah jadi Fanta, Coca-Cola, kopi, susu dan sebagainya. Tergantung permintaan kita, kira-kira mau dirubah jadi air apa. Ini mengajarkan filosofi bahwa orang Islam itu kalau mau berkah dia harus seperti air. Betul? Harus berubah lebih baik. Harus bisa menjadikan tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, tahun esok lebih baik daripada tahun ini, sehingga jadi umat yang robit, umat yang beruntung, yang meraih sebuah keberkahan. Kata Rasulullah, kalau kita mau berubah lebih baik, baru Allah akan merubah nasib kita. Betul? Seperti ini Bapak Ibu adik-adik. Kira-kira adik-adik mau dirubah jadi air minum apa nih Bu? Susu, ada lagi yang lain nggak? Kopi, ada lagi yang lain? Coca-Cola lagi? Fanta, udah 4 aja ya Bu ya, 4 aja Pak. Ada yang minta dirubah jadi susu, kopi, Coca-Cola dan Fanta. Bapak Ibu, Kokolib insya Allah bisa merubah 4-4-nya dalam 1 gelas Pak. Bahkan lebih dari 4, insya Allah juga bisa. Tapi mohon maaf, butuh waktu setengah jam. Kok lama? Iya, yang lama itu bukan sulapnya, yang lama itu menyampaikan filosofi sulapnya.
Kalau sulapnya gampang, terik ribuan terik sulap Kokolim kuasain Bapak Ibu. Tapi yang lama itu menyampaikan filosofinya. Karena sudah malam, bagaimana kalau kita rubah satu aja? Setuju Bapak Ibu? Kita rubah satu aja ya Bu ya. Sudah malam ya Bu ya. Berhubung ada yang minta 4 orang, ada yang menjadi Fanta, kalau sunnah kopi sunnah sebagainya. Pak, berhubung ada yang minta 4 orang, kita rubah jadi 1. Jadi biar adil, bagaimana kalau kita undi? Setuju Bapak Ibu? Kita undi ya Pak ya. Tapi ingat adik-adik, ini undian tidak pakai taruhan. Kalau undiannya pakai taruhan, itu namanya judi, hukumnya haram, dimakan, tidak akan pernah berkah. Betul? Contoh, pemuda-pemuda kampung kita ngadapin balapan Pak, cong, balapan yuk cong, yang juara 1 cong, dapat empok nori cong. Judi, ada undiannya. Ibu-ibu main arisan, lantas diundi, judi nggak Bu? Tidak, arisan diundi, dia tidak pakai taruhan. Arisan itu diundi agar mendapat nilai keadilan, siapa yang duluan dapat giliran tabungannya. Tapi arisan jadi judi, jadi haram apabila yang duluan dapat tabungannya lantas dia kabur, kagak mau main arisan lagi, uang yang dia makan berubah jadi haram, dimakan tidak akan pernah berkah. Hati-hati yang main arisan ya, konsisten dari awal sampai penghabisan. Betul? Ini undian tidak pakai taruhan, berarti bukan judi. Kita undi ya adik-adik. Halo sayang, di antara Fanta, Coca-Cola, kopi dan susu, mana yang lebih bermanfaat? Mana Pak? Coca-Cola, Fanta, susu dan kopi, mana yang lebih bermanfaat? Kenapa susu lebih bermanfaat? Susu lebih bermanfaat karena susu itu bisa diminum dari bayi sampai aki-aki. Betul nggak Pak? Coba aki-aki, nenek-nenek dikasih Fanta dan Coca-Cola, begitu glug-glug-glug, ada gasnya Pak. Betul Pak Ibu? Atau bayi dikasih kopi, tidur selama-lamanya. Betul? Ternyata lebih manfaat susu. Kita rubah jadi air susu. Mungkin nggak ya? Coba salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita coba. Bapak Ibu yang berbahagia, sekarang sudah berubah jadi air susu. Halo sayang, adik-adik, air teh jadi air bening. Air bening sudah berubah jadi air susu. Sekarang sayang, kira-kira mau berubah air apa lagi nih sayang? Air apa? Air kencing. Astagfirullahaladzim. Air apa Bu? Air Fanta. Ya sudah ya, bilang ke warung masing-masing, bang, tukar tambah sama air Fanta bang. Insya Allah berubah jadi air Fanta. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian cerdil ceramah dengan ilusi bersama Kokolim sang dai ilusionis dengan tema rahasia menggapai keberkahan. Mau berkah Bapak Ibu? Jangan lupa laksanakan duit, doa, usaha, ikhlas dan tawakal. Insya Allah hidup kita bakal berkah dunia dan akhirat. Bapak Ibu, jangan bubar sebelum kita tutup dengan doa. Kita kalau hadir seperti ini, lihat tuh di atas kita, para malaikat bertasbih berzikir akan mengaminkan doa-doa kita. Bubar setelah tutup dengan doa. Insya Allah hidup kita bakal berkah. Bapak Ibu, nanti doa ada di sini Pak. Pak Kiai kita doa di sini apa langsung atau gimana? Ada yang doa di sini? Langsung ya, karena sudah malam Bapak Ibu ya. Bu, yuk sebelum kita doa kita baca Al-Fatihah yuk. Kita kirimkan Al-Fatihah ini pertama buat para donatur kita yang telah menginfakkan sebagian hartanya, semoga Allah lapangkan rezekinya. Amin. Buat guru kita, kampung kita, warga kita, masyarakat kita, keluarga dan anak-anak kita, terutama kampung kita, semoga berkah dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Semuanya astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataaya. Semuanya astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataaya. Cukup, tangannya diangkat sebagai kita berdoa. Kita berdoa mudah-mudahan pemimpin kita, ulama kita semua yang hadir pada hari ini, Pak Kapolsek, Pak Daramel, mewakili ulama kita semuanya, kampung kita yang hadir pada hari, semoga meraih sebuah keberkahan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulullah ajma'in. Ya Allah, ya Rabbana, ya Salam, pada malam hari ini kami berkumpul tempat yang mulia ini, ya Allah. Ya Allah, dalam rangka mempertali silaturahim di antara kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kami, keluarga kami, ulama-ulama kami, jadikanlah umur kami, jabatan kami, anak-anak dan keluarga kami berkah dunia dan akhirat, ya Allah. Terutama donatur-donatur tak menginfakkan sebagian hartanya, ya Allah, Engkau berkaya dunia dan akhiratnya, ya Allah. Ya Allah, jadikan tetesan keringat para pejuang, panitia, pengurus-pengurus kami, ya Allah. Jadikan jalan kemuliaan bagi dunia dan akhiratnya, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni jikalau selama ini kami sering kecewa dengan takdir-Mu, ya Allah. Sering kurang bersabar terhadap ujian dari-Mu, ya Allah. Sering kurang bersyukur atas nikmat yang Kau titipkan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, siapapun yang hadir pada malam hari ini, suatu hari Engkau wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkanlah kami dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mashkura wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan maghfura. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, selesai acara ini mau buku nanti langsung ke panggung ya. Kita tutup dengan baca subhanallah. Silakan buka di www.kokolim.com. Bapak Ibu, ikat Eropa, ikat Selat Selatan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Burung pipit, burung perkutut, burung nuri, burung merpati. Itulah nama-nama burung. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu yang berbahagia semuanya, tolong sekali lagi, tolong semuanya tangannya diangkat setinggi dada semuanya, tolong dibalikin dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.